Hanya karena tiap pagi lihat jemuran tetangga, pikiranku jadi monyah-manyih, membayangkan yang tak semestinya. Jangankan kok orang lain, aku sendiri juga bingung memikirkan fenomena perubahan pada diri ini. Sejak sebulan yang lalu, aku jadi sering nunggu Bu Vita keluar rumah dan jemur pakaian di samping rumahnya. Anehnya lagi, sampai aku bela-belain terlambat kerja, lantaran Bu Vita terlambat juga ngejemurin pakaiannya. Bu Vita ini tetangga sebelahku persis. Beliau itu ibu muda yang baru punya anak satu, itu pun masih PAUD. Umurnya sekitar 30 tahun, cantik dengan bodi terasa sedap dipandang. Aku panggil, Bu, lantaran beliau seorang guru SMP yang juga ngajar anak baretku di sekolahnya. Kebetulan suaminya lagi tugas luar pulau, sehingga di rumah hanya dengan anak dan pembantunya, yang kerja paruh waktu saja, khusus jagain si kecil saat bundanya kerja. Mungkin, Bu Vita ini sudah bisa menangkap gelagatku, kenapa tiap pagi mesti duduk-duduk di teras sambil ngopi. Yah, itu emang benar. Serasa ada yang kurang, jika sekali saja gak lihat muka Bu Vita, sambil ngejemurin pakaiannya. Tapi anehnya, Bu Vita juga makin seneng saja kalau aku perhatikan. Buktinya ia mesti senyum-senyum jika melihat aku yang asyik ngopi pagi sambil curi-curi pandang padanya. Setelah begitu, hatiku baru plong kemudian ada semangat baru untuk sanggup berangkat kerja. Sambil berangkat, aku mesti lewat di samping jemuran Bu Vita, dan mesti kulihat beberapa dalemen yang tergantung di hanger, lengkap segitiga dan kacamata kudanya. Warna dan modelnya macem-macem, menggambarkan dia itu orangnya aktif dan dinamis. Kalau segitu wadahnya, seberapa pula ia isinya? Begitu isi pikiranku, yang jujur, kini telah menjadi fobia dalam hidupku. Oke, namaku Izam, umur 36 tahun. Kerjaku sebagai montir di sebuah dealer mobil, juga melayani servis panggilan setelah jam dinas bengkelku. Sudah beristri dan anak dua. Anak pertamaku sudah kelas 1 SMP, sedang yang kedua masih baby, lahir sebulan yang lalu. Nah, gara-gara istri baru melahirkan itulah pikiranku jadi sering kemana-mana. Emang sih, biasanya 3 kali seminggu udah rutin, tapi sekarang sebulan belum dapat jatah. Sabar dulu kenapa mas, kan belum boleh, tunggulah sampai bersih. Begitu kata istri tiap aku mau minta. Tapi mana bisa aku nen, jika kebutuhan ini gak bisa tersalurkan. Jawabku sembari setengah meksa. Dan, mesti berakhir dengan istriku yang ngalah, bikin ngendorin saraf-sarafku yang kenceng. Bisa juga sih, tapi tetap gak semaksimal aslinya, yang bisa bervariasi, dan gak nimbulkan iritasi. Pagi, jam setengah 8, aku berangkat kerja naik motor. Akses jalan keluar masuk rumah hanya satu. Selalu melewati sebelah jemuran Bu Vita. Kebetulan beliaunya juga lagi jemur, jadi motor sengaja aku tuntun, maksudku gak aku naikin. Sungkan aja gitu maksudku. Beliau kan guru anakku, setidaknya aku harus berlaku sopanlah. Pagi Bu Vita, kok agak siang nih? Gitu kan sapaku. Tapi mungkin ucapanku yang bikin Bu Vita bingung. Bu Vita gak jawab, tapi malah noleh ke aku sambil tersenyum. Gak masuk kerja Bu? Begitu tanyaku lagi. Masuk Pak, tapi udah terlambat gara-gara Pak Isam. Jawabnya yang bikin aku kaget. Gara-gara saya Bu. Emangnya kenapa ya? Tanyaku kebingungan. Itu tuh, kan biasanya Pak Isam ngopinya agak pagi, jadi aku nunggu agak lama gak muncul-muncul di teras, kupikir masih pagi saja. Mak dek atiku, emangnya Bu Vita sering nunggu saya? Iyalah Pak, kan Pak Izam aku anggap lonceng hidup, maksudku penanda waktu. Jawabnya sambil tersenyum lagi. Waduh, gimana nih? Mau aku lanjutin ngobrol takut istriku ngawasi, kalau gak aku lanjutin eman. Ini kan momen yang tepat untuk membuka komunikasi. Selama ini mah aku emang jarang komunikasi. Sebab pulang kerjaku udah sore, gak ada kesempatan untuk bertemu langsung.
Ya udah Bu, saya berangkat dulu, kapan-kapan dilanjut ngobrolnya ya. Kataku sok percaya diri aja. Iya Pak, bisa kok kapan-kapan ngobrol kalau ada waktu. Jawabnya, sambil jemur yang terakhir, itu pun pas dalemannya. Dan gara-gara itu, motorku hampir nilonong ke selokan. Hati-hati dong Pak, kasihan motornya lo kalau jatuh. Ucapnya sambil tersenyum, tapi bikin malu dalam hatiku. Iya Bu, gara-gara itu tuh, aku gak konsentrasi. Balasku, kemudian aku langsung melaju begitu saja. Tapi jujur, 15 menit selama di perjalanan, otakku jadi kacau. Aku gak habis pikir kalau pagi ini bisa ngomongin seperti yang aku harapkan. Dan nyatanya respon Bu Vita gak kalah serunya. Mikir nih aku jadinya, bukan mikir lagi jemurannya, tapi mikir bagaimana bisa ngobrol lebih lama dengan Bu Vita. Sampai di tempat kerja pun pikiranku gak lepas dari Bu Vita. Ah, ternyata Bu Vita juga nungguin aku. Itu kata-kata yang keluar dari mulutnya. Berarti kan ada kesamaan rasa. Gak apa-apa, meski aku dianggap sebagai penanda waktu, suatu saat bisa berubah menjadi penanda rasa. Tapi bagaimana mewujudkannya? Ini yang mesti aku pikirkan untuk mencari cara terbaik. Aku harus yakin daja, kalau suatu saat nanti pasti bisa mewujudkannya. Biasanya, kalau udah ada niatan, pasti ada jalan untuk mendapatkan. Dan benar saja, akhirnya kesempatan itu datang juga. Bagai mendapat durian runtuh, saat baru saja aku pulang kerja, istriku bilang begini, "Mas, tadi Bu Vita mau minta tolong, katanya mobilnya gak bisa dihidupin, kalau ada waktu disuruh lihat di rumahnya." Gitu kan pesen istriku. Walau aku gak begitu nanggapi, tapi jujur aku udah mulai pasang strategi. Biar istriku gak curiga, kemudian aku jawab, "Iya nanti aja deh, sekarang aku masih payah, nanti malam aja kalau udah longgar." Begitu jawabku. Padahal aslinya aku udah gak betah, pingin segera ke rumah Bu Vita. Kan tinggal beberapa langkah saja udah sampai. Cuma garasinya emang agak ke dalam, dan tertutup tembok, sehingga tak nampak dari arah rumahku. "Terserah Mas Izam aja, tapi enti malam ibuku mau nginep di sini, kangen cucunya," katanya. Gitu lagi kan kata istriku. Lah iki, batinku girang. Tapi biar gak kentara, aku bilang pada istri begini. "Terus, gimana dek, jadi gak aku memperbaiki mobilnya Bu Vita?" "Ya usahakan Mas, tadi Bu Vita bilang kalau besok pagi mau dibawa ke dinas kabupaten." Jelas istriku. Ini mah bener-bener bikin jalanku mulus, semoga tak ada hambatan lain. Doaku dalam hati. Menjelang maghrib ibu mertuaku sudah datang. Beliau diantar adik ipar. Artinya, aku bisa ngerjakan mobil Bu Vita lebih awal lagi. Dan efeknya, bisa ada waktu tersisa sebelum pulang nanti. Itu mah rencanaku. Jam 7 malam, setelah aku pamit istri dan mertua, langsung melangkah dengan penuh harapan ke rumah Bu Vita. Begitu aku buka pagar depan, ia langsung nongol dari dalam rumah. Begitu mata mengarah kepadanya, langsung jadi silau. Bukan karena lampu, tapi Bu Vita kelihatan mencorong, karena ngeluarin aura birahi yang kental. Dengan memki baju tedur tipis, kelihatan samar-samar bukit, gunung, dan lembah, yang ditumbuhi tanaman perdu yang cukup lebat. "Silahkan masuk aja Pak," sapanya sambil senyum tipis memperlihatkan lesung pipinya. Langsung aku menuju garasi dan diikuti Bu Vita dari belakang. "Udah lama Bu gak bisa dihidupin?" tanyaku. "Gak tahu juga ya Pak, sebab aku jarang pakai." Jawabnya. Gitu deh Bu, semua barang kalau jarang dipakai emang banyak keraknya." Jawabku sok mancing. "Iya sih Pak, semenjak papanya tugas luar emang jarang kepake." "Mobilnya apa?" kataku gak kulanjutkan, lantaran Bu Vita langsung menoleh ke arahku, sambil tersenyum tipis. "Dua-duanya lah Pak," jawabnya sembari tertawa malu-malu. "Aduh, lupa gak bawa senter," kataku saat buka kap mobilnya.
Bisa aku senter pakai HP Pak? Boleh kalau Bu Vita mau. Jawabku. Dan saat aku mulai bekerja, Bu Vita yang nerangin pakai HP-nya. Menurutku, ini hanya masalah gampang. Paling-paling cuma masalah aki. Tapi emang sengaja aku buka-buka alat yang lainnya, biar makan durasi lama. Yah, siapa yang gak seneng kalau di sebelahku diadepin barang seistimewa itu. Jujur, konsentrasiku terbagi antara mesin dengan Bu Vita. Rasanya pingin nyaplok saja yang seger-seger itu. Apalagi, makin deket aja nyentetnya. Bener Bu, akinya yang bermasalah, jarang dipakai jadi habis strumnya. Aki itu sama dengan manusia Bu, kalau jarang dipakai malah tekor. Jelasku, tapi bisa diatasi kan Pak? Bisa Bu, disterek, atau dicas lagi, meski hanya sementara tapi bisa nyala lagi. Terus di mana stereknya Pak? Terserah Bu Vita, saya juga bisa kalau Bu Vita mau. Ucapku makin mengarah-arah. Dan begitulah, karena Bu Vita saking dekatnya denganku, jadi nyenggol deh saat aku berpindah posisi. Seperti listrik tegangan tinggi, langsung bikin bergetar seluruh TBH-ku. Kupikir Bu Vita akan marah, ternyata malah tersenyum malu. Dan itulah yang makin memberanikanku untuk melanjutkan aksi lanjutan. Pak, Bu Yanti belum TDR loh, henti lihat ke sini. Katanya, tapi aku udah gak gubris lagi, sebab ada dorongan yang begitu kuat, yang tak mungkin bisa aku ten. Sungguh aku tak ngangka, jika akhirnya Bu Vita yang ngajak pindah ke KMR. Begitulah yang terjadi, meski gak bisa lama dan leluasa, tapi jujur, terasa banget secematnya, bisa ngobati rasa, yang sebulan tak dapat apa-apa. Apalagi Bu Vita, yang sudah 3 bulan ini ditinggal suaminya. Ia yang malah begitu aktif, dinamis, dan impresif. Kulihat matanya berbinar-binar, wajahnya cerah, dan senyumnya merekah, pertanda ia begitu senang dan bahagia. Dan malam itu menjadi awal dari sebuah perjalanan res antara aku dan Bu Vita. Entah bagaimana caranya, yang jelas hampir 6 bulan berikutnya, kami selalu berusaha saling memberi dan saling menerima, meski lebih banyak di luar rumah. Baru semuanya berakhir, setelah suami Bu Vita pulang dari tugas, dan istriku juga sudah bisa memberikan yang terbaik untukku. Begitulah pengalaman dengan tetanggaku, semoga menjadi hiburan dan dapat diambil pelajarannya. Sekian dan terima kasih.